Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kekuatan yang Tuhan terus berikan kepada kami, dan pemeliharaanmu yang tak pernah berhenti. Tuhan, kiranya firman-Mu menolong kami bagaimana kami harus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca dari kitab Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir ke bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanyalah aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sampai sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar. Sungai sangat banyak, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Beginilah firman Tuhan Allah.
Inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara 12 suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu. Inilah perbatasan tanah itu di sebelah utara dari Laut Besar terus ke Hedlon sampai jalan masuk ke Hamat dan terus ke Hadad. Berota, Sibraim yang terletak di antara daerah kota Damsik dan daerah kota Hamat, terus ke Hasar Enon yang di daerah kota Hauran. Demikianlah perbatasannya itu mulai dari laut sampai Hasar Enon, sehingga daerah kota Damsik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara. Di sebelah timur mulai dari Hasar Enon yang terletak di antara Haruan dan Damsik, Sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel. Terus ke laut timur sampai ke Tamar, itulah sebelah timur. Di sebelah selatan perbatasan mulai dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kades, terus ke Sungai Mesir, terus ke Laut Besar. Itulah sebelah selatan perbatasan dengan tanah Negeb. Dan di sebelah barat Laut Besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat. Itulah sebelah barat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh menarik dalam perikop ini dijelaskan bahwa ada sungai yang dalam di Bait Allah, dan sungai itu mengalir di berbagai daerah yang menjadikan tanah di sekitarnya menjadi subur dan banyak ikan-ikan hidup di dalamnya, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan umat Tuhan. Saat diberi kesempatan berkunjung ke sana beberapa tahun lalu, saya dan rombongan diajak untuk melihat sungai yang ada di dalam Bait Allah tersebut yang masih ada sampai sekarang. Hal itu dapat dipahami dalam kehidupan rohani kita. Ya, apa yang ada di dalam Bait Allah mengalirkan berkat bagi kehidupan banyak orang. Siapa? Yaitu kita, umatnya. Oleh karena itu, kiranya apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita, mari kita juga jadikan sungai yang mengalir, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui apapun yang bisa kita kerjakan untuk memberkati sesama, dan biarlah melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memberkati kami dengan segala yang terbaik. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk juga mengalirkan berkat-Mu kepada sesama kami, baik melalui pemikiran kami, tenaga kami, talenta kami, maupun berkat-berkat yang lainnya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.